Salah satu masalah Bapak Ibu sekalian dalam dunia kesehatan saat ini adalah banyaknya petugas yang ngurusin, ya, atau bukan banyaknya orang gitu kan, tapi petugasnya cuma satu. Petugas yang sudah keletihan ngurusin badan kita karena terus-menerus dibebani dengan beban yang luar biasa. Saya kasih ilustrasi supaya Anda paham. Ya. Ini ilmunya gampang tapi powerful luar biasa, sampai urusan ranjang pun bisa diperbaiki dengan ini. Sampai urusan ranjang. Karena memang efeknya juga dari ini. Ya, kalau ini masalah. Nah, gini. Kalau Anda yang pernah pergi ke Jepang, Bapak Ibu sekalian, di Jepang itu ada KRL. KRL tahu ya? KRL. Nah, di Jepang itu kalau pagi-pagi, KRL itu karena saking padatnya penumpang, itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya, petugas lah bahasa kita. Tugasnya ngapain? Dorongin penumpang masuk ke dalam KRL, sudah masuk semua baru pintu ketutup. Oke? Dengarin baik-baik ini. Jadi nanti Anda bisa mainkan jurus ini gitu. Bagaimana cara Anda membuat tubuh Anda makin fit, makin power, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana petugas ini kan suatu hari kelak, kalau bukan suatu hari kelak, dia kan kerja dari pagi sampai sore siang lah misalkan itu. Kan ada waktu letihnya kan? Letihnya kalau apa? Petugas ini letihnya kalau apa? Kalau penumpangnya kebanyakan kan? Yang pertama itu. Lalu dia juga nggak ada tenaga, nggak makan pagi atau nggak apa seperti itu. Nah, pertanyaannya supaya petugasnya nggak letih, caranya gimana? Kasih makan yang benar. Apalagi? Minum vitamin. Apa Bu? Hah? Suruh istirahat. Apalagi? Anda matiin saklar atau apa ya, saklar listriknya supaya keretanya nggak jalan. Ya. Jadi petugasnya nggak kerja. Boleh kan? Itu ide gila-gilanya sedikit. Jadi petugasnya dikasih makan, tapi dia akan letih juga kalau dikasih makan dengan beban gitu kan? Atau keretanya di stop, nggak usah jalan hari itu, matiin listriknya. Nah, ilustrasi ini bagus banget untuk kita pahami tentang tubuh kita. Penumpang tadi itu gula. Oke? Penumpang itu gula. Terutama gula-gula olahan. Ya. Petugas itu insulin. Gerbong itu sel. Ya. Jadi dalam tubuh kita itu gula yang masuk, ya, gula yang masuk diberi tugas, ya, atau Allah memberikan tugas kepada insulin, ya, untuk memasukkan gula yang masuk tadi ke dalam sel. Ketika gula dalam darah sudah cukup. Paham sampai sini? Jadi petugas tadi itu insulin, hormon. Tugasnya dia adalah memasukkan gula ke dalam sel. Oke? Nah, yang jadi masalah sekarang, ya, pada orang-orang yang kena diabetes, sebenarnya bukan cuman gulanya yang tinggi. Oke? Pemahaman orang selama ini kalau menjelaskan tentang diabetes, ini poin besar judul kita hari ini, why we get sick, atau kenapa kita jatuh sakit. Ya. Kalau Anda perbaiki ini, banyak penyakit bisa tersembuhkan biiznillah. Ya. Jadi gini. Jadi petugas tadi, ya, atau mungkin masalah diabetes atau kencing manis itu, ya, bukan cuman gula darah yang tinggi, tapi petugasnya keletihan. Petugasnya siapa tadi? Insulin. Ya. Saya pelan-pelan biar Anda lebih gampang mencernanya. Nah, saking lelahnya dia, masuk gula tadi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dalam ilmu modern kita sebutnya insulin resisten. Itu bahasanya. Dan itu masalah dari banyak sekali penyakit-penyakit, mulai dari apa? Mulai dari darah tinggi, kanker, kemudian penyakit-penyakit jantung, pembuluh darah, sampai aging, penuaan, sampai ke tiroid, itu akarnya dari sini. Jadi kalau Anda tanya,
lebih banyak mana? Kan selama ini contoh mungkin kalau kita membahas tentang garam, kita kan nyalain garam terus kan, penyebab darah tinggi. Enggak. Darah tinggi itu lebih banyak disebabkan oleh karena insulin resisten. Coba aja lihat. Artinya gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan penumpang. Oke? Nanti saya kasih clue-nya. Supaya nanti Anda makannya benar mulai sekarang. Ya. Jadi gara-gara kebanyakan penumpang. Penumpang ini siapa? Karbohidrat olahan. Sekarang Anda, jamaah sekalian sering mendengar istilah, apa tuh namanya, kampanye-kampanye makanan non-gluten. Betul? Gluten itu apa? Terigu. Orang tua kita zaman dulu gak makan terigu. Yang mereka makan apa? Singkong. Terigu gak itu? Bukan. Ubi, jalar, cilembu, itu bukan terigu. Ya, itu salah satu contoh karbo olahan. Diputihkan dia, dibeningkan dan putih luar biasa, ditambah lagi dengan penumpang yang lain. Namanya gula pasir. Paham ya? Double tuh. Sehingga apa? Masuk dua-duanya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda makan roti, Anda harus tanggung jawab. Agar tidak terjadi lonjakan. Bukan saya melarang makan roti, bukan. Tapi kalau Anda paham ilmunya, Anda bisa makan roti dengan tenang. Atau cari roti yang tidak menyebabkan namanya, jadi gini, ada dalam tubuh kita namanya lonjakan glukosa atau glucose spike. Jadi ketika kita makan sesuatu yang tinggi gula olahan, tiba-tiba naik tuh gula, petugas kecapean, letih, kita ngantuk. Gitu. Jadi sudah paham kenapa banyak orang sekarang habis makan justru ngantuk, kenapa? Keletihan petugasnya. Kurang lebih gitulah. Berarti kita bisa kita perbaiki, insya Allah bisa, tenang aja, asal mau. Ya. Jadi dua hal ini, ya, gula olahan, ya, refined carbohydrates, ya. Yang kedua adalah lemak olahan atau lemak trans. Itu dua musuhnya itu. Yang menyebabkan banyak masalah dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi mulai sekarang filosofi yang Anda pakai sebagaimana filosofi Al-Qur'an menjelaskan. Kalau bahasa orang-orang barat sana, think before you drink, think before you eating. Fikirkan dulu sebelum Anda makan, fikirkan dulu sebelum Anda minum. Kenapa? Air kayak begini, Bapak sekalian, bisa jadi kalorinya sama dengan satu piring, kalau bukan air putih ya, bisa jadi kalorinya sama dengan satu piring makanan, bisa. Coklat yang dimakan oleh seseorang, saya pernah lihat ada satu video gitu kan, dia menjelaskan ada satu coklat bar, ya coklat batangan gitu, itu ternyata hampir 6 sendok makan gula pasir di situ. Coba lihat, ini gula olahan ya, dan itu biang keroknya. Segala penyakit berat tadi, termasuk apa? Urusan kewanitaan, PCO, susah hamil, segala macam gitu-gitulah. Ya, jadi hati-hati. Ya, mikir dulu, think. Ya, sebelum makan. Ini kira-kira dimakan ini bikin beban nggak? Boleh nggak bikin? Boleh aja. Kenapa? Bagian dari cara kita menjaga badan tubuh kita atau tubuh kita. Nggak masalah. Ya. Nah, lalu si karbo ini ya, karbo olahan tadi kan banyak banget ragam makanan ya sekarang ya. Kita yang Anda makan pun sekarang karbo olahan. Di depan ibu-ibu sekalian, kan karbo olahan itu. Boleh nggak dimakan? Boleh. Nah, tapi saya kasih caranya supaya nggak terjadi lonjakan gula. Ada beberapa cara supaya dia tidak langsung menyebabkan naiknya gula darah dalam tubuh kita. Ya, contohnya apa? Contohnya, nih, Anda mau makan roti, okay? Saya biasanya bawa cuma sampel, tapi nggak bawa, bukan sampel rotinya. Sebelum Anda makan roti itu, ya, Anda masukin dalam air ini cuka apel. Ya, cuka apel berapa banyak? Ya paling 1 sendok teh cukup lah. Anda masukin di sini, lalu kalau Anda yang mau makan karbo olahan tadi, minum dulu ini, insya Allah itu gulanya tidak akan naik. Langsung gitu enggak, tapi landai dia. Itu caranya. Oke? Jadi diminum airnya begitu sebelum Anda makan tadi itu. Itu caranya. Kemudian apa lagi yang bisa Anda kerjakan? Sebelum Anda makan itu, Anda makan dulu makanan-makanan fermentasi. Contohnya apa?
tempe, apa lagi? Tauco. Pokoknya fermentasi. Tape juga boleh kalau mau. Ya. Makan-makan atau kalau cuka kan fermentasi juga tuh. Ya. Itu contohnya. Kemudian apalagi yang bisa membuat gula darahnya nggak tinggi langsung setelah itu? Anda makan karbonya terakhir. Paham? Jadi gini, ini contohnya ya. Jangan bereaksi dulu, tenang dulu. Itu ciri orang yang was-was itu. Tenang dulu, diam dulu, tenang dulu gitu ya. Belum apa-apa sudah takut banget siklus kehidupannya terganggu. Ini piring, ada nasinya, ada dagingnya, protein entah ikan segala macam, ada sayurnya kan gitu kan. Jadi supaya gula darahnya nggak naik langsung, pertama kali Anda makan sayurnya dulu. Udah bener tuh orang Sunda tuh. Sayur dulu dimakan. Ya, habis makan sayur baru Anda makan dagingnya dulu. Jadi karbo itu terakhir. Ya. Udah kenyang duluan kan? Bagus. Sehingga nanti apa? Makan karbonya sedikit. Dok, tapi kan susah kalau makan nasi duluan, apa nasi sendirian. Tenang, saya punya solusinya. Ya, nasinya Anda campur sama sambal. Jadi nasinya tetap rasa enak. Anda tetap butuh karbo, jangan nggak makan karbo. Lemes nanti. Tetap makan karbo, cuman karbonya terakhir. Atau kalau nggak, ini tips yang tadi nih. Ada berapa tips tadi? Cuka. Kemudian apa lagi? Karbo terakhir, bahasa gitu loh. Ya, mulai dari apa? Sayur dulu. Apa lagi? Daging, protein dulu, baru terakhir karbonya. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak perlu, nggak usah banyak-banyak makan karbo. Ya, kalau nggak perlu. Dan jangan fokus pada nasi saja. Banyak solusinya. Betul nggak? Contohnya apa? Kentang, singkong, ubi, talas, wah banyak banget. Saya di kafe saya di Jati Asih, kafe JSR namanya itu mashed potato-nya kita bikin dari ubi Cilembu. Mashed potato-nya. Jadi ya pergedel lah bahasa kita ya. Kalau sama ini kan kentangnya kan dihancurin, kemudian jadi mash gitu kan, dikasih bumbu segala macam. Kita sana pakai ubi Cilembu. Bahkan ubi Cilembunya sama-sama kulitnya kita makan. Nyata enak. Emang enak ubi itu dimakan sama kulitnya. Ya. Sudah ada yang pernah ke sana? Belum? Belum. Pergilah sana. Cafe JSR nanti namanya. Kemarin ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Bintaro itu satu bus ke sana kemarin. Nanti di IG ada, di alamat ada. Jadi situ makanannya insya Allah terjaga semua. Nggak ada gorengan. Nggak ada gula putih. Minumnya rimpang-rimpang. Ya pakai madu segala macam lah gitu lah. Baik, itu yang ketiga. Yang selanjutnya apa? Tadi ya, langkah berikutnya adalah mengurangi karbohidrat. Jadi karbohidrat restriksi atau restriksi karbohidrat. Jadi Anda mulai mengurangi karbohidrat yang masuk. Dan ini ilmu yang sangat mudah untuk menurunkan berat badan kalau ada yang mau nurunin berat badan. Caranya gimana? Anda banyakin asupan protein sama sayurnya. Karbohidratnya secukupnya aja. Nanti lama-lama turun berat badannya, serius. Apalagi Anda ditambah dengan aktivitas yang aktif. Ya olahraga segala macam itu turun sini. Jadi paling gampang. Kayak kemarin saya ketemu dengan ibu-ibu, Masya Allah, dia bilang, dok, saya lihat gitu kan pas saya sama keluarga ke situ, ke resto beliau, dia tunjukin, dia udah turun hampir 10 kilo, dia bilang. Wah banyak kali, gara-gara apa? Ya tadi ngurangi karbohidrat doang. Tapi, nah ini dia ada tapinya. Tapinya apa? Kalau lapar ya makan, tapi makanlah karbo yang benar, bukan karbo olahan. Dan kalau makan karbo yang benar pun jangan berlebihan. Contoh karbo yang benar apa? Nasi itu benar sebenarnya. Aslinya benar. Cuman karena dia nggak ada serat, jadinya cepat naik gulanya kan gitu. Makanya lagi-lagi kalau di kafe kami pakainya beras coklat, masih ada serat. Kalau Anda misalkan mau yang versi lain, banyak tadi ubi, singkong gitu-gitu lah. Itu kan karbo juga tuh semua itu. Ya, atau kayak sorghum itu juga bisa tuh.
Itu juga bisa. Ya. Jadi makanlah atau kurangilah karbo yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian apa lagi? Caranya untuk membuat petugas itu atau badan itu teriset lagi, puasa sebenarnya. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya intermittent fasting. Jadi Anda mulai kasih jarak makannya, ada waktu makan, ada waktu nggak makan. Terus kalau nggak makan gimana? Ya nggak makan, minum aja. Kalau nggak puasa ya. Kalau puasa atau puasa sunnah lebih bagus justru. Ya, apalagi Ramadan kayak begini. Kalau Anda yang punya stok deposit lemak yang banyak, Ramadan tuh cara yang paling mudah untuk merontokkan di serontok-rontoknya. Dengan cara apa? Saya baca dalam buku beberapa literatur yang saya baca itu, puasa 24 jam itu bisa, dia bilang, it will destroy tons of fats, dia bilang. Bisa nggak kita puasa 24 jam? Bisa. Jadi nerusin puasanya. Anda batalin, kan sahur. Terus buka kan? Habis buka, Anda nggak makan apa-apa lagi sampai ke sahur lagi 24 jam kan? Sahur ke sahur. Kalau tubuhnya aman-aman saja tidak apa-apa, asal ada settingan. Settingan itu maksudnya apa? Kita ngasih tahu bahwa tidak ada makan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bisa diperintah kalau paham caranya. Itu sebabnya orang yang sakit MAS sekalipun ketika Ramadan aman dia. Aman kan? Kenapa? Karena ada perintah atau informasi bahwa tidak ada makanan lagi setelah sahur, sehingga tubuh menggunakan cadangan energi yang lain, sehingga mahnya aman. Jadi kalau mau ngikutin bikin puasa atau mungkin nggak makan lagi kayak begitu, Anda kasih tahu sama badan Anda dengan dalam bentuk pikiran. Ngomong aja, atau mungkin ada lisan juga Anda sebutkan juga boleh, Anda bilang nggak ada makan lagi ya di sini ya sampai siang. Bisa. Nanti dia akan gunakan cadangan energi yang ada. Cadangan energi yang paling banyak diri kita apa? Lemak. Kalau lemak sudah dipakai, waduh, powernya dapat banget itu. Ya, seperti itu. Jadi nanti ketika Idul Fitri, wah kayak bayi baru lahir. Turun berapa kilo, mukanya glowing. Bener. Itu udah kayak begitu sunatullahnya. Kenapa mukanya bengep? Ya karena kebanyakan lemak. Ya, nggak ada apa ya, nggak ada shiningnya gitu, ada glowing kenapa ya? Emang nggak ada apa ya, tubuhnya kebanyakan itu tadi petugasnya keletihan. Tapi kalau petugas diistirahatkan itu masya Allah efeknya akan sangat bagus, powerful sekali. Ya, itu salah satu caranya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengistirahatkan petugas? Berbekam, bagus banget. Ya, mulai rutinin tuh bekam sebulan sekali. Ya, bulan sekali rutin. Kalau bisa ngikutin tanggal sunnahnya Rasulullah SAW itu bagus, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting 1 bulan sekali itu Anda berbekam. Baik. Itu ya. Lalu apalagi yang bisa Anda lakukan kalau bekam? Nah ini lihat nih. Ini sebenarnya saya belum lakuin, tapi saya pengen kerjain belum dapat alatnya atau tempatnya. Ternyata tubuh kita itu kan bisa memperbaiki diri sendiri. Ya, kalau bekam itu, ya atau hijamah itu dia menimbulkan atau memicu satu kondisi dalam tubuh kita namanya heat shock protein. Heat shock protein atau HSP singkatannya itu. Itu apa ya, sejenis protein yang muncul dalam kondisi panas dan baguslah, bermanfaat banget untuk regenerasi dan memaintain tubuh kita. Nah, ada satu lagi namanya CSP. Ya, CSP ini cold shock protein. Ya. Nah, cold shock protein ini Bapak sekalian itu munculnya kalau kita trigger dengan dingin. Jadi kalau Anda belum pernah lihat tapi sebenarnya itu ada penelitian yang saya baca itu bahwa ternyata berendam dalam air es. Tapi nggak lama, cuma 30 detik. Ya, kalau kuat ya. Jadi ada bathtub diisi es batu, rendam situ. Ya, kalau kuat semuanya, tapi kalau nggak kuat segini aja. Hanya 30 detik. Itu bagus juga. Cold shower namanya. Jadi sebenarnya kalau Anda ibu-ibu sekalian lagi pergi ke tempat dingin, sebenarnya nggak usah mandi air hangat.
Justru malah mandi air dingin itu bagus. Dia memicu CSP itu keluar. Ya. Kalau nggak ada bathtub gimana sekarang banyak sih bathtub plastik itu, atau kalau nggak paling gampang pakai gentong. gentong gentong yang gede ya. Tapi saya nggak tahu Anda masuknya gimana. Kan tinggi itu, bangsa semeter ada itu kan. Atau semeter lebih kayaknya itu. Jadi gentongnya itu diisi air, terus dimasukin es, Anda nyemplung ke situ. Ya. Pilihannya gentongnya bertahan atau dia gugur, runtuh gara-gara berat badan kita. Nah, gitulah. Ya, itu salah satu caranya untuk apa tuh namanya? Mengistirahatkan ya. Gulanya dikurangi, petugas diistirahatkan dan kasih power buat dia. Jadi kalau tadi saya jelaskan tentang karbo olahan ya, maka yang kedua adalah lemak tadi kan. Nah, lemaknya Anda ganti dengan lemak yang sehat. Jadi saran saya, kalau mau sekarang pengen goreng-gorengan, misalkan coba dikurangi dulu goreng-gorengannya. Usahakan tidak menggoreng. Caranya gimana? Hanya dipanggang bisa, di oven bisa, dikukus bisa, direbus bisa, di-grill bisa, ya. Atau kalau enggak diapain? Kalaupun memang pengen digoreng-goreng, pakai minyak kelapa. Kelapa. Hah? Dipepes, itu masuk apa itu? Dibakar ya? Bakar. Dan kurangi itu juga ya, pesan saya aja, kurangi semua yang menggunakan plastik. Zaman dulu tuh saya ingat banget. Zaman dulu saya masih bantuin orang tua apa namanya di tokonya itu kalau siang-siang saya disuruh beli makan. Saya bawa rantang. Saya bawa rantang. Zaman dulu kan nggak ada plastik kayak sekarang. Dan itu Masya Allah bagus banget sebenarnya. Kenapa? Anda bayangin ya, kayak misalkan yang Anda beli soto, beli sop, sepanas-panas itu masuk ke dalam plastik coba. Saya nggak tega makannya, nggak mau. Sekarang itu kalau saya pengen makan sesuatu yang berair, ada kuah, itu saya bawa rantang dari rumah. Biarin deh dibelain tradisional. Bawa rantang, di rumah saya punya rantang. Ya, entah stainless, entah apa, pokoknya rantang tuh. Jadi mulai sekarang kalau mau beli yang panas-panas itu pakai rantang. Anda mau misalkan beli apa? Kemarin tuh saya beli apa? Kayak tekwan gitu kan. Lagi pengen makan tekwan, makan aja. Pakai rantang, bawa rantang dari rumah. Kurangi plastik. Ya, seperti itu. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan untuk menguatkan ya, menguatkan itu tadi. Ada beberapa cara tadi, bergerak. Ya. Minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Kok dokter bisa kelihatan? Kelihatan lah. Dari belakang tuh saya kelihatan. Yang tidur, yang serius, terbaca semua dari depan. Yang agak-agak kelihatan. Saya sedang membaca Anda sekarang. Ya. Yang lagi banyak masalah, wajah itu kan cerminan di hidup kita. Dulu pernah ketemu orang lihat mukanya, sebenarnya orang nggak lama nih hidupnya. Saya lihat wajahnya. Kan wajah itu kan cerminan hati, cerminan perut. Lidah kita juga cerminan dari akhlak. Kebaca semua. Saya bilang ini kayaknya nggak lama nih orang mati, saya bilang. Tapi nggak tahu matinya kapan. Kelihatan semua di situ kayak nggak ada vitalitas hidup. Mukanya itu nggak ada. Apa ya? Aura energinya itu nggak ada. Pucat semua. Kelihatan di muka. Jadi jangan tatap saya. Karena saya tahu masalah Anda dari muka. Baik, yang selanjutnya adalah move. Jadi move itu maksudnya apa? Bergerak. Jadi mulai sekarang kalau bisa Anda 6.000 langkah sehari, 6.000 sampai 8.000 langkah sehari. Cara ngitungnya gimana? Gimana ya? Nanti coba dihitung aja, sekilo itu berapa ribu? 1.000 meter, sekilo itu kan 1.000 meter ya. Itu di Google banyak tuh. Coba dihitung. Anda bisa 6.000 sampai 8.000 langkah sehari. Jos, mantep banget itu. Apalagi langkahnya begini. Maksudnya langkah begini itu apa? Dia nggak datar. Itu lebih cepat.
powernya dapat nanti. Makanya kalau Anda yang treadmill, yang biasa ikut-ikutan treadmill atau apa, olahraga gitu tuh, coba nanti cobain treadmill ala-ala saya. Saya kalau treadmill nggak treadmill normal, treadmillnya abnormal, nggak normal. Saya sudutnya paling tinggi, 15 derajat. Ya. Lalu berapa lama? 30 menit biasanya tuh. Jalan aja. Kecepatannya 3. Hanya 3. 30 menit jadi 30, 3, 15. Patokannya 3, 15, 30. 3 kecepatannya, 15 derajat, 30 menit. Oh, itu udah gembrobios itu. Ya, ibu-ibu kalau misalkan pasarnya nggak jauh-jauh banget, jalan kaki aja. Lumayan kan? Patokannya 6.000. Itu cara yang paling baik untuk apa? Menyehatkan petugas. Ya. Gampang kan? Gampang. Murah, bukan murah, gratis. Ya, seperti itu. Nah, jadi manfaat apa yang akan kita dapatkan dari kita mulai menjaga asupan karbo tadi? Ya, berarti dari kesimpulan ini mungkin Anda mengatakan berarti dokter melarang kami makan nasi? Enggak loh. Makan aja. Dokter makan nasi, makan di rumah. Cuman kalau perlu aja. Tapi kalau saya biasanya sekali makan itu kebanyakan proteinnya. Ya, dokter makan mie enggak? Makan. Kalau pengen. Tapi mie yang cukup bagus lah, jangan mie yang isinya micin semua. Ya, enggak. Tapi kalau saya sudah makan mie, biasanya satu piringnya sayur semua tuh. Saya masak sendiri. Karena masak itu kebahagiaan. Saya suka masak. Dari kemarin ini bikin, saya kemarin sebenarnya mobil tadi saya pengen nunjukin sesuatu yang saya tuliskan di Instagram itu. Kan lagi heboh banget ada video saya itu tentang temu mangga itu loh. Itu temu mangga, beneran temu mangga. Dicium wanginya kayak kue ini, dimakan enak. Bentuknya kuning juga, dia temu-temuan. Ada lagi namanya temu ireng, tengahnya hitam. Ya. Itu resep yang kayak posting itu di Instagram itu. Kalau ibu pakai Instagram nggak? Pakai kan? Nanti lihat tuh. Itu Ramadan diminum tuh resep. Beli itu. Kan ada 5 tuh. Apa aja? Jahe. Ibu semangat sekali. Hancur. Apa? Jahe. Kencur. Apa lagi? Ngawur. Tumbar. Mana ada itu? Apa bu? Ada 5 kan? Jahe. Jahe ketumbar. Temulawak. Kunyit sama temu mangga. 5 itu. Temu mangga apa? Carilah. Carinya di mana? Di bumi Allah. Di online banyak yang jual kok. Saya barusan dapat kemarin, sekilo, sekarung, temu mangga. Itu, tuh bikin tuh resep Ramadan, buat bersih-bersih liver namanya. Saya kasih tahu itunya ya, komposisinya. Catat baik-baik, nanti dibikin di rumah buat Anda, buat suami, bikin itu nanti. Nah itu komposisinya, jahe kencur lebih banyak. Jahe dan kencur lebih banyak. Perbandingannya adalah 1 untuk jahe kencur, jadi 1 kencur. 1 jahe, 1 kencur. Nah, sisanya kan ada temu mangga, ada temu lawak, ada kunyit kan? 3 ini. 3 ini perbandingannya setengah atau seperempat. Paham maksudnya ya? Contoh mungkin, biar gampang. Jahenya misalkan 10 gram, maka kunyitnya berapa? 5 atau 3. Itu maksudnya. Supaya itu resep lebih hangat ke badan. Itu maksudnya. Kenapa jahe kencur lebih banyak? Karena jahe kencur itu panas, hangat dia. Ya, supaya lambungnya nggak kaget. Ya, nah jahe kencurnya 1, kunyit, temulawak, temu mangganya bisa pilihannya setengah atau seperempat. Paham? Anda cuci bersih itu semua, ya, cuci bersih. Nggak usah dikupas kulitnya. Cuci aja bersih-bersih, buang kotorannya semua. Ya, nanti geprek aja. Ya, nggak usah dikupas. Mau kupas sih silakan aja. Tapi saya sekarang lebih senang nggak dikupas. Karena semua bagian itu bermanfaat. Itu maksudnya. Kan ubi tadi kita makan itunya, cilembu tadi. Kita makan anunya kan? Apa? Kulitnya kan? Nah, rimpang juga makan aja kulitnya.
Kecuali memang yang nggak agak susah kayak temulawak kan dia bentol-bentol gitu kan. Tapi kalau yang lain tuh rata-rata kayak kunyit, jahe itu kan mulus dia. Nah, itu Anda geprek. Takarannya udah tahu ya, gak usah banyak-banyak. Dikit-dikit aja. Ya, Anda geprek, hancurin. Mau diiris boleh nggak? Boleh. Semudahnya, tapi saya lebih senang digeprek. Karena geprek itu sakit yang mereka rasakan lebih dalam. Loh, itu ada ilmunya. Saya ngomong ini bukan ngawur. Ada ilmunya. Kalau Anda nyakitin, bukan kita lah, ada orang mukul kucing, bukan kucing, harimau lah, biar agak serem dikit. Harimau itu kan, atau hewan, itu kan Allah kasih alat perlindungan kepada mereka. Entah itu gigi, entah itu cakar, entah itu bisa, kan gitu. Tumbuhan kan nggak ada. Ya, itu maha besarnya Allah. Nah, mereka akan merespon ancaman untuk mereka dengan mengeluarkan bahan aktif itu. Jadi ketika digeprek itu kan ancaman, keluar bahannya. Supaya lebih banyak keluar lagi, maka kita rebus dia. Atau kita kasih air panas, itu ilmunya. Ya kalau harimau dikitik-kitikin ya keluar cakarnya, atau kucing lah katakanlah paling gampang. Tapi harimau kayaknya nggak masuk juga sih. Iseng banget kita ngelitikin harimau. Ngomong dia sama kita, lu pikir gue mainan? Seperti itulah. Ya, geprek. Berarti geprek boleh, diiris boleh, di blender boleh nggak? Boleh aja. Ya, campurin semua tuh. Takarannya berapa airnya? Ya sekitar 300 mili lah. Ini kan 300 nih, kayak gini nih. 300. Kurang lebih lah kalau salah 300 something lah. Buat sekali minum. Ya, airnya. Anda kasih air panas, air dispenser gitu boleh, atau kalau enggak ada kasih air, kalau dididihkan boleh nggak boleh, tapi jangan lama-lama banget. Kalau dia sudah keluar aroma, sudah mendidih, langsung matikan apinya. Terlalu lama juga nggak bagus tahu saya. Kalau selama ini kan kayaknya orang hitungannya jadi setengah kan gitu kan. Air setengah, air gitu kan. Kalau saya sih enggak. Ya ilmu masing-masing lah, terserah lah ya. Tapi intinya kalau dia sudah keluar aroma, warna sudah berubah, itu udah dapet tuh. Sudah tuh, panas tadi kan. Nah, supaya dia lebih banyak lagi diserap oleh tubuh kita, Anda kasih lada hitam. Kalau saya biasa saya yang krek-krek gitu. Dikit aja, kalau pakai takaran paling seujung sendok teh, kali dikit aja. Ya, jadi waktu panas tadi itu, sama mereka-mereka tadi itu, Anda rimpangnya tadi sama lada hitam masuk, baru tuang air panas. Tunggu sebentar lah. Tunggu sebentar supaya apa? Supaya bibir kita tidak doer. Tunggu anget dulu maksudnya. Paham ya? Supaya bibirnya enggak doer. Panas diminum, tunggulah sebentar. Itu maksudnya. Tapi tadi ada 6 berarti ya. Jahe, kencur, kunyit, temulawak, temu mangga. Kasih lada hitam. Boleh dikasih pemanis nggak? Coba dulu minum rasa aslinya. Coba dulu minum. Biar Anda kembalikan rasa-rasa yang pernah ada dalam diri Anda. Romantis sekali ngomong rimpang-rimpangan ya. Ya gitulah. Karena lidah kita ini kan sudah ngawur sekarang ini. Lidahnya lidah flavor, lidah perasa semua, lidah micin. Nggak ngerti lagi rasa asli itu apa. Itu maksud saya. Ya jadi boleh nggak dikasih pemanis? Ya boleh. Tapi coba rasa aslinya dulu. Nah, mau lebih agak lebih agak seru lagi rasanya, caranya gimana? Di shake. Enak tuh. Caranya begini. Kan sudah dapat tuh. Sudah masuk semua beliau-beliau itu. Ada shaker tahu ya? Ya. Tapi jangan yang plastik. Kalau bisa yang stainless. Ya, Anda masukin situ, kasih madu. Shake. Wih. Best rasanya. Tak berubah menurut saya rasanya, lebih enak. Habis itu Anda kasih es.
minumnya siang hari. Boleh nggak? Boleh aja. Nggak masalah, boleh. Ya, seperti itu. Gampang kan? Hidup sehat?